Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan manajemen kinerja. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari topik terkait penilaian kinerja. Tapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, jadi penilaian kinerja ini karena Bapak dan Ibu di semester yang sama mendapatkan mata kuliah manajemen kinerja dan mendapatkan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nanti di manajemen sumber daya manusia, Bapak dan Ibu sekalian juga akan mempelajari topik terkait penilaian kinerja. Nah, sehingga nanti biar tidak tabrakan materinya, kemudian dibagi nanti di manajemen sumber daya manusia Bapak dan Ibu lebih fokus terkait dengan metode-metodenya, sedangkan di manajemen kinerja ini lebih fokus terhadap konsep, teori, dan pelaksanaannya, seperti itu. Karena sama seperti yang pernah saya sampaikan, memang seharusnya mempelajari manajemen sumber daya manusia terlebih dahulu, baru setelah itu mendapatkan manajemen kinerja, seperti itu. Jadi nanti biar tidak tabrakan, metodenya akan fokus disampaikan di perkuliahannya Bu Arum dan Bu Adin. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke konsep pengertian dari penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja sendiri merupakan proses di mana kinerja individu diukur dan dievaluasi, di mana penilaian kinerja ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan terkait seberapa baik karyawan kita berkinerja selama periode waktu tertentu, selama satu periode kinerja. Biasanya selama 1 tahun. Nah, maksud utama penilaian kinerja adalah untuk mengkomunikasikan tujuan personal, memotivasi kinerja yang baik, memberikan umpan balik yang konstruktif bagi karyawan kita, kemudian menetapkan tahapan untuk rencana pengembangan yang efektif bagi karyawan menurut Harvard Business Essential tahun 2006. Nah, proses penilaian kinerja sendiri menurut Allen tahun 2007 yang berhasil itu tergantung 3 dasar utama dari proses penilaian kinerjanya. Nah, dasar-dasar yang harus ditegakkan di dalam proses penilaian kinerja antara lain pertama adalah timing atau waktu, di mana maksudnya manajer harus melakukan paling tidak 2 kali pertemuan formal dengan karyawannya setiap tahun yang diatur secara formal ya di dalam kalender kerja, di mana 1 kali itu dilaksanakan di awal tahun ya untuk mengklarifikasi jika ada kebingungan terkait dengan tujuan, kemudian hasil akhir yang diinginkan, perilaku yang diharapkan ya seperti pada saat perencanaan kerja, kemudian untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman antara atasan dengan bawahan terkait apa yang diekspektasikan. Kemudian satu lagi di akhir untuk mengkomunikasikan nilai atau hasil dari penilaian kinerja tersebut. Karena hasil dari penilaian kinerja itu baik buruk ataupun baik tetap harus dikonfirmasi ya kepada karyawannya, dicari tahu kenapa bisa buruk, dicari tahu kenapa bisa baik. Harapannya adalah nanti para manajer atau atasan bisa mengetahui faktor yang mendorong sehingga baik dan faktor misalnya yang menghalangi sehingga buruk. Nah, sehingga pada awal tahun berikutnya ya, bisa membantu karyawan untuk menyiapkan strategi kalau buruk bisa diperbaiki, ya kalau baik bisa dipertahankan seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah clarity atau kejelasan, yakni harus adanya kejelasan terkait tugas pokok dan tanggung jawab kunci, yang di mana hal tersebut harus ditetapkan di pertemuan di awal tahun,
ya. Dan harus dipastikan bahwa atasan dan bawahan memahami tugas pokok dan tanggung jawabnya itu di area yang sama. Ya. Nah, jadi kejelasan tugas pokok dan tanggung jawab kunci itu penting karena nanti menjadi dasar untuk penilaian, ya. Jadi kalau mereka bisa bekerja di melebihi tugas pokok dan tanggung jawabnya, berarti nilainya itu kemudian merupakan bonus. Artinya dia bisa bekerja melebihi ekspektasi atasan. Kemudian yang ketiga, konsistensi. Ya. Konsistensi terkait proses penilaian yang efektif yang mengikat langsung dengan pernyataan misi dan nilai-nilai organisasi. Jadi proses penilaian kinerja itu harus konsisten antara apa saja yang dinilai, ya, butir-butir yang dinilai dengan tujuan dari peran, ya, anggota atau karyawan tersebut, dan juga tujuan dari misi dan nilai-nilai organisasi, di mana keselarasan tersebut dikonsepkan pada saat perencanaan kinerja di awal. Sehingga bisa dipastikan, ya, ketika penilaian kinerja hasilnya baik, artinya karyawan tersebut bisa memainkan perannya dengan baik untuk mendukung terwujudnya misi dari organisasi. Nah, proses penilaian kinerja sendiri menurut Mondi tahun 2008 dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya terkait dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengukur hasil, ya, dan biasanya untuk mengukur perilaku juga. Nah, di mana nanti dipelajari di manajemen sumber daya manusia bahwa untuk mengukur hasil dan perilaku itu ada 2 metode yang berbeda. Kemudian setelah mengidentifikasi tujuan spesifik, kemudian disusunlah kriteria-kriteria kinerja. Jadi apa saja di tujuan yang spesifik ini untuk menentukan apa saja yang dinilai, kriteria kinerja ini untuk menentukan item-item yang dinilai tersebut, ya, kalau termasuk baik itu seperti apa, kalau termasuk buruk itu seperti apa, rata-rata seperti apa kategorinya. Dan hal tersebut harus dikomunikasikan dengan karyawan. Ya, jadi karyawan paham ketika mereka ingin dinilai baik, mereka harus melakukan apa saja dengan kualitas seperti apa. Nah, ini harus ditetapkan pada awal tahun, ya, sehingga nanti di pertemuan awal penilaian kinerja yang terjadi di awal tahun, ya, sudah jelas bisa disampaikan tujuan spesifik dan juga kriterianya. Kemudian setelah itu prosesnya adalah pelaksanaan pekerjaannya, ya, periode pelaksanaan pekerjaan, kemudian periode penilaian kinerja. Nah, setelah hasilnya keluar, kemudian tahap terakhir dari proses penilaian kinerja adalah untuk mendiskusikan hasil penilaian bersama dengan karyawan. Jadi, diskusi hasil penilaian ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, fungsinya adalah untuk klarifikasi, ya. Klarifikasi ini tujuannya yang pertama adalah, ya, terkadang ketika menilai, ya, ada hal-hal yang di luar normal atau di luar kebiasaan pada saat penilaian tersebut. Misalnya pada satu penilaian, kemudian menggunakan metode observasi, ya, untuk menilai perilaku, ternyata karyawan tersebut pada saat itu memang sedang, ya, ada masalah sehingga menunjukkan perilaku yang kurang baik, ya. Nah, hal tersebut kan mempengaruhi penilaian, ya.
penilaian karyawannya menjadi buruk, padahal biasanya mereka itu bersikap baik selama melakukan pekerjaannya. Nah, hal tersebut kemudian bisa diklarifikasi saat hasil penilaian, ya, sehingga nanti kalau misalnya ada penyesuaian, ya, ini disesuaikan pada saat klarifikasi tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, klarifikasi adalah untuk bisa mengidentifikasi faktor pendukung dan juga faktor penghambat di lapangan. Nah, faktor pendukung di lapangan nanti diharapkan ketika sedang persiapan di tahap perencanaan kinerja di tahun berikutnya, itu atasan bisa ya memfasilitasi faktor pendorong tersebut ya sehingga bisa mempertahankan kinerja baik atau meningkatkan kinerja baik dan juga bisa memberikan strategi untuk mengurangi faktor yang menghalangi kinerja sehingga tidak terulang kembali kinerja yang buruk tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penilaian kinerja. Menurut Werder dan Davis tahun 1996, ada 11 manfaat dari pelaksanaan penilaian kinerja. Yang pertama adalah untuk perbaikan kinerja, ya, karena tadi dari hasil, ya, kemudian pada saat klarifikasi kita bisa mengetahui faktor pendorong dan juga penghalang, kemudian bisa membuat perencanaan kinerja yang lebih baik untuk periode berikutnya. Manfaat kedua adalah untuk penyesuaian kompensasi, ya. Terkadang yang namanya sistem itu dibuat oleh atasan, ya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ya. Nah, salah satunya adalah kompensasi. Nah, ternyata di lapangan pelaksanaannya itu lebih rumit dari yang dibayangkan oleh atasan. Sehingga ternyata usaha dari karyawan untuk melakukan pekerjaannya lebih tinggi. Ya. Jadinya ternyata kompensasi yang sudah direncanakan sebelumnya itu kurang sesuai atau kurang seimbang untuk menghargai usaha karyawan. Nah, di situ bisa ada penyesuaian kompensasi. Begitupun sebaliknya, ternyata kompensasinya terlalu besar, ya. Nah, sehingga ada penyesuaian ulang juga. Biasanya dikaitkan dengan pada saat klarifikasi, kemudian diidentifikasi tugas pokok dan tugas tambahan, ya, kemudian tugas-tugas tersebut, ya, pelaksanaannya dikaitkan dengan item untuk menentukan kompensasi. Karena kompensasi itu harus sama besarnya dengan usaha yang diberikan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaan. Jika kompensasinya terlalu rendah, maka karyawan nanti kinerjanya akan menurun karena merasa tidak dihargai. Sedangkan jika kompensasinya terlalu tinggi, itu juga sama akibatnya kinerjanya cenderung menurun karena karyawan merasa terlalu di atas awan, ya. Saya melakukan segini saja, dengan usaha sedikit saja saya diberikan kompensasi yang besar. Jadi buat apa saya memberikan usaha lebih, ya, seperti itu. Makanya kompensasi harus sama besarnya dengan usaha yang diberikan oleh karyawan. Kemudian yang ketiga, hasil penilaian kinerja bisa digunakan untuk penempatan karyawan. Karena dari hasil penilaian kinerja, kita jadi tahu karyawan mana yang memiliki potensi lebih untuk bisa dipromosikan, kemudian kita bisa tahu dari klarifikasi, ternyata kemampuan, keterampilan, dan minat karyawan itu seperti apa, sehingga untuk perencanaan karirnya selanjutnya kita bisa mengarahkan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat dari karyawan itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, ya. Jadi
hasil dari penilaian kinerja ini bisa digunakan untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karir karyawan, ya. Di mana tadi karena kita bisa mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan karyawan itu seperti apa, sehingga kita bisa mengarahkan mereka ke pelatihan dan pengembangan diri yang sesuai dengan bakatnya mereka. Dan bisa membantu kita untuk menentukan kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan kita sehingga bisa membantu mereka untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kelima adalah penilaian kinerja bisa membantu organisasi untuk merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Ya, tadi dengan bisa melihat potensi karyawan lebih ke arah mana, kemudian bisa melihat karyawan yang potensial untuk dijadikan kader pimpinan itu yang mana, yang oke untuk promosi itu yang mana. Kemudian yang 6, mendeteksi kelemahan proses staffing. Ya, mendeteksi kelemahan proses staffing. Jadi kalau di manajemen sumber daya manusia, pada saat tahap perekrutan, ya, yang namanya kriteria-kriteria untuk menyeleksi karyawan itu kan didasarkan pada informasi terkait dengan analisis pekerjaan. Nah, salah satunya berasal dari penilaian kinerja, ya. Jadi karena adanya penilaian kinerja, akhirnya ya bisa melihat selama ini proses rekrutmennya itu sudah efektif atau tidak untuk bisa memilih karyawan yang sesuai yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Nah, kalau misalnya ternyata nilainya itu tidak baik, ya bisa diklarifikasi, dilihat ternyata kemampuannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh posisi tersebut, maka bisa diidentifikasi bahwa ada kesalahan di tahap perekrutan, sehingga bisa dilakukan analisis pekerjaan lagi, nah, kemudian ditentukan lagi ya persyaratan untuk periode perekrutan berikutnya, kemudian ditinjau lagi apakah seleksinya juga sudah cukup membantu untuk menyaring peserta yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan atau tidak, ya, sehingga bisa memperbaiki proses perekrutan di tahap di periode berikutnya. Kemudian yang ketujuh, mendeteksi ketidaktepatan informasi. Ya. Jadi hasil penilaian kinerja seperti yang tadi sudah saya jelaskan, terkadang diambilnya ketika karyawan tersebut sedang baik atau sedang tidak baik. Ya, padahal perilaku yang ditunjukkan pada saat penilaian tersebut tidak sesuai dengan perilaku sehari-harinya. Ya, jadi misalnya dia sebenarnya bekerjanya baik, tapi pas dinilai dia ada masalah sehingga menunjukkannya tidak terlalu baik, ya, tidak seperti biasanya. Nah, kemudian kan berarti informasi terkait ya, kinerjanya dia itu tidak tepat karena dia sebenarnya baik, cuman pada saat itu saja sedang ada masalah. Nah, untuk mendeteksi ketidaktepatan informasi tersebut, makanya di proses akhir dari penilaian itu ada tahap klarifikasi, sehingga bisa benar-benar menggambarkan ya kinerja seseorang di perannya di lingkungan kerjanya, ya, sehingga informasi yang didapatkan terkait nilai kinerjanya itu bisa sesuai menggambarkan apa yang ada. Kedelapan, mendeteksi kesalahan desain jabatan. Ya. Jadi dari penilaian kinerja kita bisa mendapatkan informasi dari lapangan ya yang sesuai, kemudian kita bisa melihat apakah ya kalau misalnya ternyata kinerjanya hasilnya buruk,
ternyata analisis pekerjaannya, desain pekerjaannya itu ya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh peran tersebut sehingga nanti bisa diperbaiki untuk periode selanjutnya. Kemudian yang ke-9 adalah menjamin kesempatan kerja yang setara, yang berdasarkan dengan penilaian kinerja yang objektif. Jadi penilaian kinerja itu bisa menjadi dasar keputusan yang objektif terkait dengan kesempatan kerja seperti promosi, mutasi, rotasi jabatan, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ke-10, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu faktor yang mendorong apa, yang menghalangi itu apa, kemudian bisa kita gunakan untuk perencanaan kinerja di periode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik bagi pengelolaan sumber daya manusia. Ya. Jadi dari penilaian kinerja, ya, kemudian kita bisa mendapatkan ya analisis terkait dengan situasi kinerja di lapangan, kemudian setelah itu masukan dari bawahan, ya, kemudian terkait dengan sistem sehingga inputnya bisa kita berikan ke departemen ya pengelolaan SDM sehingga mereka bisa menyesuaikan terkait dengan keputusan-keputusan pengelolaan SDM seperti keputusan pengupahan, ya, pemberian kompensasi, kemudian keputusan kenaikan jabatan, ya, kemudian pengelolaannya seperti apa, ya, ternyata selama ini tugas tambahan itu tidak terlihat, ya, jadi bisa pengelolaan sistem pengelolaan sumber daya manusianya itu bisa diperbaiki agar lebih baik. Nah, sedangkan menurut Allen tahun 2007, manfaat utama dari penilaian kinerja itu ada 3. Yang pertama, penilaian kinerja yang dilakukan dengan hati-hati dapat membantu memperbaiki kinerja pekerja sepanjang tahun berikutnya. Kemudian proses penilaian kinerja yang efektif merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu organisasi untuk berhasil mewujudkan visi dan misinya. Dan yang terakhir, penilaian kinerja merupakan komponen kunci dari strategi kompetitif organisasi, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan syarat penilaian kinerja. Jadi, suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, penilaian kinerja sistemnya harus ya memenuhi 3 kriteria tersebut agar penilaiannya itu bisa objektif, bisa efektif ya, menggambarkan situasi di lapangan kerja dan menggambarkan kinerja dari karyawan. Yang pertama adalah job related atau berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Artinya, penilaian kinerja harus dapat mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Kemudian yang kedua, praktis. Praktis artinya dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan juga karyawan. Jadi dapat dipahami oleh penilai dan juga karyawan, ya, sehingga tidak ada perbedaan pemahaman terkait apa saja yang dinilai dan juga kriteria penilaiannya. Kemudian yang ketiga, terstandarisasi.
yakni memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam, ya. Jadi objektif, terus habis itu sama di tempat apapun. Misalnya mau menilai kinerja dari seorang admin. Nah, baik dia admin dari departemen A, B, atau C, ya, sistem penilaiannya standar sehingga bisa memberikan keadilan, ya, meskipun dia dinilai di departemen yang lain. Nah, elemen-elemen kunci dari penilaian kinerja ada 7. Nah, yang pertama adalah kinerja karyawan, ya, sebagai hal yang diukur di dalam penilaian kinerja. Kemudian setelah itu ada penilaiannya, ya. Jadi kinerja karyawan artinya karyawan melakukan pekerjaannya. Kemudian elemen kedua adalah penilaian, yakni terkait dengan sistemnya, di mana sistemnya harus mendefinisikan ukuran kinerja dengan tepat dan juga standar-standar terkait dengan kinerja. Jadi apa saja yang diukur dan kriteria baik buruknya itu harus jelas. Kemudian setelah proses penilaian kinerja maka akan ada umpan balik dari karyawan atau klarifikasi. Ya. Kemudian setelah itu harus ada pengarsipan karyawan, ya, terkait dengan kinerja, prosesnya, dan juga umpan balik. Nah, arsip ini penting. Pertama adalah untuk bisa membandingkan kinerja sekarang dengan kinerja sebelumnya, sehingga terlihat apakah ada progres, ya, atau tidak. Dan yang kedua adalah ketika karyawan tersebut protes atau merasa ada ketidakadilan, kita memiliki dokumen yang sah terkait bukti, ya, kenapa karyawan tersebut bisa dikatakan kinerjanya buruk atau baik. Nah, kemudian dokumentasi-dokumentasi atau arsip ini yang nantinya menjadi dasar terkait dengan keputusan-keputusan SDM, seperti kenaikan atau penurunan gaji atau upah. Nah, selanjutnya adalah standar kinerja. Ya. Penting di dalam penilaian kinerja bagi seorang atasan atau manajer untuk bisa menentukan standar kinerja yang tepat. Standar kinerja itu digunakan sebagai tolak ukur, ya, untuk mengukur satu kinerja, ya, baik atau buruknya. Ya, kalau di bawah standar berarti buruk, kalau pas standar berarti baik, di atas standar berarti sangat baik. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Paling gampang contohnya adalah terkait dengan produksi. Jadi standar produksinya misalnya bisa menghasilkan 50 unit, ya, tanpa cacat produksi. Kalau ternyata diukur hasilnya di bawah 50, berarti di bawah standar, berarti buruk kinerjanya. 50 pas, berarti baik atau sesuai dengan yang diminta. Di atas 50 berarti melebihi, ya, standar kinerja tersebut. Jadi kalau di atas standar, harapannya bisa diberikan tambahan kompensasi. Nah, sehingga akhirnya pada saat masa kerja berikutnya, ya, karyawannya termotivasi untuk bisa bekerja di atas standar yang diinginkan. Nah, standar-standar kinerja yang terkait dapat diperoleh dari analisis pekerjaan atau analisis jabatan, ya, yang dilakukan di tahap awal, ya, dari proses pengelolaan sumber daya manusia. Analisis jabatan nanti menghasilkan deskripsi tugas dan juga spesifikasi tugas. Nah, dalam penetapan standar kinerja banyak menggunakan prinsip
yang disebut prinsip SMART. Ya. S mewakili spesifik, artinya standar kinerja itu harus jelas dan rinci terkait apa yang diharapkan. Ya. Kemudian M measurable atau dapat diukur, ya baik secara kualitatif maupun kuantitasnya seperti apa. A achievable, artinya dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasan pada saat perencanaan kinerja. R ya, result oriented atau berorientasi terhadap hasil. Dan T time frame, artinya jelas jangka waktu pencapaiannya. Jadi satu periode kerja itu jelas dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sehingga karyawan tahu nih, oh saya akan dinilai pada tanggal sekian, berarti saya harus bisa mencapai target saya sebelum tanggal penilaian tersebut, sehingga nanti pada saat penilaian ya tugas-tugas saya sudah selesai sehingga bisa membantu penilaian kinerja saya untuk hasilnya bisa masuk ke kategori yang memuaskan. Yang terakhir adalah terkait dengan tantangan dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Jadi dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, seorang manajer perlu mempertimbangkan berbagai tantangan yang biasa muncul di dalam pelaksanaan penilaian. Pertama adalah kendala hukum, yang kedua adalah bias penilai, dan yang terakhir adalah masalah lintas budaya. Ya. Kendala hukum ini terkait dengan objektivitas, validitas, dan reliabilitas dari item-item atau butir-butir yang dinilai. Nah, maksudnya adalah ya bagaimana caranya sistem penilaian kita ini sudah sangat adil atau seobjektif mungkin sehingga tidak bisa dituntut ke ranah hukum oleh bawahan karena mereka merasa tidak adil. Bias penilai ini terkait dengan bagaimana kita bisa mengurangi ya kesempatan-kesempatan atau pandangan subjektif dari pihak penilai ke karyawan. Dan yang terakhir adalah masalah lintas budaya. Nah, ini biasanya muncul ketika organisasinya itu terdiri dari orang-orang dari berbagai negara, berbagai daerah ya. Jadi dari berbagai budaya. Sehingga terkadang di dalam komunikasinya itu terdapat halangan ya atau adanya permasalahan adaptasi ya, dari karyawan dengan budaya organisasi ya. Jadi apa yang diekspektasikan oleh organisasi dari dia tidak bisa memahami karena adanya perbedaan budaya tersebut. Nah, kita masuk ke yang pertama yakni kendala hukum ya, agak lebih diuraikan. Jadi penilaian kinerja yang bisa bebas dari tuntutan hukum, ya artinya tidak bisa digugat ke ranah hukum oleh bawahan. Nah itu adalah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi kalau di luar negeri itu spesifik, sedangkan di Indonesia itu tidak spesifik masuk ke UU atau peraturan. Nah, sehingga secara general, secara umum, ya, untuk bisa menghindari tuntutan hukum, maka penilaian kinerja harus memenuhi 5 kriteria berikut. Yang pertama, bebas dari diskriminasi, ya, baik diskriminasi ras maupun diskriminasi gender. Kemudian yang kedua, ya, item-item atau apa saja yang diukur harus berkaitan langsung dengan satu pekerjaan spesifik dan tujuannya. Kemudian yang ketiga harus valid, artinya sah sebagai alat ukur ya, karena sudah
teruji ya, diujikan di berbagai tempat ya. Kemudian ada konsistensi di dalam pengujiannya tersebut. Yang keempat adalah reliable atau bisa diandalkan, artinya benar-benar bisa mengukur ya kinerja dari karyawan dengan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari karyawan. Dan yang kelima adalah dipergunakan secara adil. Salah satu cara untuk bisa meningkatkan ya keadilan dalam penilaian adalah dengan menunjuk ya lebih dari satu penilai untuk satu karyawan, sehingga apa? Sehingga kita bisa mengkonfirmasi dari hasil satu penilai ke penilai berikutnya. Ya, jika ada kesamaan, artinya ya dua-duanya itu menilainya sama, maka bisa disebut ya hasilnya itu objektif. Tapi kalau ada perbedaan berarti harus dinilai ulang karena berarti ada satu pihak yang subjektif menilai karena berbeda dengan hasil penilaian lainnya. Nah, beberapa syarat penilaian kinerja dan umpan balik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum antara lain yang pertama adalah harus didasarkan pada hasil analisis jabatan. Dari analisis jabatan, jadi kita tahu ya tanggung jawab pokoknya apa, kemudian tanggung jawab tambahannya apa, kemudian bisa kita uraikan ya secara lebih terperinci terkait dengan tanggung jawab pokoknya, di mana tanggung jawab pokok tersebut kemudian akan dijadikan standar. Kemudian yang di luar tanggung jawab pokok akan dianggap sebagai peran tambahan yang kemudian ketika mereka bisa mencapai hal tersebut, artinya mereka bisa menunjukkan performa di atas standar. Kemudian penilaian kinerja harus terstandarisasi dan formal. Kemudian standar yang digunakan di dalam penilaian kinerja harus dikomunikasikan kepada karyawan sebelum periode penilaian. Sehingga karyawan paham apa yang diekspektasikan dari mereka, kemudian mereka tahu jika mereka ingin mendapatkan nilai kinerja yang baik, apa saja yang harus dicapai. Selanjutnya adalah data yang digunakan harus objektif dan tidak terkontaminasi. Kemudian pengukuran harus pada dimensi kerja yang spesifik. Ya. Dan jika yang dinilai adalah perilaku, maka penilai harus punya cukup waktu untuk observasi. Ya. Karena ketika kita menilai perilaku, kita tidak bisa mengambil pada satu titik waktu aja. Karena mungkin pada satu titik waktu itu dia sedang ada masalah sehingga menunjukkan perilaku yang kurang baik, padahal biasanya dia berperilaku sangat baik, ataupun kebalikannya. Ternyata pada satu titik waktu itu dia menunjukkan perilaku yang sangat baik, padahal biasanya dia tidak berperilaku baik. Ya, makanya kalau untuk perilaku harus ada observasi dengan jangka waktu yang agak lama. Ya, sehingga benar-benar bisa melihat perilaku yang sebenarnya itu seperti apa dari karyawan tersebut. Kemudian untuk meningkatkan reliabilitas ya perlu adanya lebih dari satu penilai untuk menilai satu karyawan. Nanti di manajemen sumber daya manusia ketika mempelajari macam-macam metodenya, ada satu metode yang paling sering dipakai untuk meningkatkan reliabilitas dan objektivitas, yakni metode 360 derajat. Jadi satu karyawan dinilai oleh atasan, bawahan, rekan sejawat, dan kalau misalnya mereka berhubungan langsung dengan konsumen, nah konsumen juga diminta untuk menilai. Sehingga ada lebih dari satu pandangan, sehingga bisa dikonfirmasi ulang ya antara hasil satu dengan yang lain, sehingga bisa lebih objektif dan reliable. Kemudian penilaian yang ekstrim ya perlu dilengkapi dengan dokumentasi keperilakuan.
Ya, artinya kalau misalnya ternyata hasilnya nilainya sangat buruk atau sangat baik, itu harus ada bukti sahihnya ya antara data ya atau hasil observasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya, para karyawan harus diberi kesempatan meninjau hasil penilaian terhadap mereka. Ya. Jadi harus diberikan kesempatan untuk klarifikasi atau konfirmasi tadi. Kemudian para penilai harus dilatih untuk mencegah diskriminasi agar mampu menilai secara konsisten. Jadi sebelum ketika kita menunjuk penilai, ya, kemudian sebelum mereka menilai, maka harus ada pelatihan. Pelatihan ini tujuannya adalah dua. Yang pertama meningkatkan pemahaman penilai terkait dengan ya apa saja yang dinilai, kriteria-kriteria penilaiannya sehingga mereka bisa menggunakan ya alat penilaian dengan baik. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa menjaga pandangan mereka agar tetap objektif di dalam menilai sehingga tidak ada diskriminasi. Kemudian yang terakhir adalah penilaian harus sering dilakukan, ya. Paling tidak setahun sekali sehingga bisa melihat progres ya, dari kinerja satu karyawan. Nah, selanjutnya yang dapat menghalangi proses penilaian ya adalah bias penilai ya atau kecenderungan penilai terhadap satu pihak. Nah, ada beberapa tipe bias penilai yang biasanya muncul pada saat proses penilaian kinerja ya yang dimana ketika kita menjadi penilai kita harus menghindari tipe-tipe bias berikut ini. Yang pertama adalah efek halo yang biasanya terjadi karena penilai sudah terlanjur menyukai atau tidak menyukai satu sifat dari karyawan yang dinilainya tersebut. Jadi misalnya ketika kita menggunakan metode wawancara, kemudian karyawannya masuk ke ruang wawancaranya ya secara sopan, kita udah terlanjur menyukai sehingga akhirnya penilaiannya kita nilai bagus semua, atau ketika dia masuk ternyata dengan cara yang tidak sopan, terus kita tidak berkenan sehingga mempengaruhi penilaian, yaitu harus dikurangi, ya itu yang disebut dengan efek halo. Kemudian yang kedua adalah kesalahan karena tendensi pusat atau sentral tendensi. Jadi apa itu tendensi pusat atau sentral tendensi? Ya, jadi tendensi pusat yaitu penilai tidak ingin terlalu menilai seseorang tinggi atau terlalu rendah sehingga dia memberikan nilai yang di tengah-tengah kepada semua karyawannya. Ya, biasanya ini terjadi ketika atasan menilai bawahan, kemudian karena atasan itu tidak ingin terlihat membela salah satu pihak, tidak maunya terlihat adil, sehingga dia memberikan karyawannya semuanya nilainya hampir sama, tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi nggak berani ngeklaim si A memang bagus atau si A memang jelek. Jadi di tengah-tengah biar adil ya. Tapi maksud tersebut justru malah membuat penilaian tidak adil karena karyawan yang ternyata kinerjanya tinggi di atas rata-rata, ya dia tidak dinilai sesuai dengan kenyataan, begitupun yang kinerjanya jelek. Kemudian yang ketiga, bias penilai yang sering muncul adalah efek asimilasi dan efek diferensiasi. Ya, jadi assimilation effect dan differential effect. Efek asimilasi itu adalah kecenderungan penilai menyukai karyawan yang mempunyai ciri-ciri atau sifat yang mirip dengan mereka.
sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki kesamaan sifat atau ciri-ciri dengannya. Contohnya misalnya penilainya perempuan, kemudian untuk karyawan yang wanita dia nilai terlalu tinggi atau cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang pria, ya. Atau misalnya sama-sama dari etnis tertentu, ya, atau sama-sama dari golongan politik tertentu, ya, sehingga memberikan nilainya itu lebih baik, jadi tidak objektif. Nah, kemudian yang kedua adalah differential effect atau efek diferensiasi, itu kebalikannya dari efek asimilasi. Justru dia karena orang tersebut memiliki sifat atau ciri-ciri yang tidak ada pada dirinya, tapi sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat positif atau yang diinginkan, jadi mereka sudah bias memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian bias yang selanjutnya yang sering muncul adalah first impression error atau error terkait dengan kesan pertama, yakni penilai mengambil kesimpulan terkait karyawan tersebut berdasarkan kesan dari kontak pertama mereka, ya, sehingga kesan tersebut dibawa-bawa ke jangka waktu yang lama termasuk ke dalam penilaian. Ya, misalnya di masa lalu ketika pertama kali bertemu ada kesan yang buruk sehingga terbawa sampai sekarang ketika dia harus menilai orang itu. Atau kesannya baik sehingga terbawa sampai sekarang ketika dia harus menilai orang itu, jadi kelihatannya baik semua. Kemudian yang terakhir adalah efek resensi. Ya, efek resensi merupakan situasi di mana penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka saksikan dan melupakan perilaku yang lalu selama satu jangka tertentu. Ya, jadi contohnya pada waktu 1 tahun, kemudian mereka hanya melihat perilaku di akhir, ya, perilakunya baik padahal untuk bulan awal sampai bulan sebelum penilaian perilakunya tidak baik, tapi tidak dilihatnya hanya pada saat penilaian. Itu tidak boleh karena tidak objektif. Karena kita harus menggambarkan perilakunya dia dalam periode 1 tahun itu secara keseluruhan. Ya, makanya tadi ketika menilai perilaku harus ada observasi dengan jangka waktu yang agak lama sehingga bisa lebih objektif kita menilai satu orang itu berperilaku baik atau buruk. Baik, itu saja terkait dengan penilaian kinerja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini.